Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan tugas kuliah pengantar teknologi informasi kali ini. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan analisis proses bisnis yang area fungsionalnya mengenai keuangan dan akuntansi. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Alika Rahmarsyarah Rizalde, Cindy Kiranazari, Ardian Syukrinanda, dan Tri Dermawan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Ardian Syukrinanda. Kepada Ardian dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang membayar kreditur. Pada tema tersebut, kreditur dan debitur meletakkan perjanjian pembiayaan kreditur, yaitu sebagai penyedia dana kepada debitur. Yang disebut penerima perjanjian meminjam adalah perjanjian di mana pihak satu memberikan kepada pihak yang lainnya dengan jumlah tertentu barang-barang atau uang. Dalam habis, karena memakai dengan syarat bahwa pihak meminjam akan mengembalikan sejumlah yang sama. Maksudnya di sini, mengembalikan sesuai dengan perjanjian kepada kedua belah pihak karena ada orang yang meminjamkan tidak dapat minta kembali uangnya sebelum waktu yang diperjanjikan. Jadi singkatnya, pihak yang memberikan kredit atau pinjaman kepada pihak lainnya yaitu kreditur. Terminologi pada kredit ini seringkali dikaitkan dengan dan digunakan dalam dunia keuangan, khususnya pada pinjaman yang memiliki tenor pendek serta obligasi jangka panjang. Sebenarnya apa itu pemberian kreditur? Bank, lembaga keuangan, investor, hingga venture kapital pun dapat dikatakan sebagai pemberi kredit, dan biasanya mereka meminjamkan uang sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan dalam masing-masing institusi. Selain itu juga dapat memilih untuk melakukan penawaran hanya pada jenis pinjaman atau untuk membatasi pinjaman mereka pada jenis atau entitas. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Alika Rahmarsyarah. Kepada Alika dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya itu menyusun laporan keuangan. Yang pertama, mengumpulkan dan mencatat semua transaksi ke dalam jurnal. Mengumpulkan dan mencatat semua bukti transaksi seperti kwitansi perjualan, pembelian, invoice, nota-nota pembelian direkap dimasukkan debit kredit ke dalam jurnal. Pembuatan jurnal umum ini dilakukan untuk mempermudah pencatatan transaksi ke buku besar. Kemudian, pemindah bukuan atau posting dari jurnal ke buku besar. Buku besar merupakan bukti pencatatan akuntansi yang berisi postingan-postingan terpisah dari setiap akun kas, piutang usaha, persediaan, aset tetap, utang usaha, pinjaman, ekuitas pemilik, pendapatan penjualan, dan berbagai jenis beban. Selanjutnya, menyusun neraca saldo. Neraca saldo merupakan daftar yang memuat seluruh saldo akun, baik saldo debit di kiri dan saldo kredit di kolom kanan. Jumlah kolom debit dan kolom kredit neraca saldo harus sama. Fungsi neraca saldo adalah untuk membuktikan kesamaan debit dan kredit setelah posting dari jurnal ke buku besar tuntas. Neraca saldo membantu menemukan kesalahan dalam jurnal akuntansi dan posting atau pemindah bukuan.
Neraca saldo juga menjadi data dasar dalam menyusun laporan keuangan, yaitu debit kredit harus seimbang. Selanjutnya, membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian di sini dimaksudkan untuk memastikan dasar aktual dalam akuntansi dan untuk menyesuaikan nilai dalam neraca saldo. Dalam praktik, perusahaan seringkali membuat jurnal penyesuaian setelah tanggal neraca. Meskipun demikian, tanggal jurnal penyesuaian tetap dicatat sesuai dengan tanggal neraca. Selanjutnya, neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah membuat jurnal penyesuaian, langkah selanjutnya adalah membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Hal ini difungsikan untuk memperkirakan neraca saldo tidak terpengaruh oleh jurnal penyesuaian. Jika perhitungan selesai, maka tinggal isikan hasilnya ke kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Ingat untuk menjumlahkan saldo di kolom kredit dan debitnya untuk tahu apakah posisinya seimbang atau tidak. Lalu selanjutnya menyusun laporan keuangan. Laporan yang sudah disusun di neraca saldo setelah penyesuaian tinggal ditulis dengan rapi sesuai ketentuan atau standar laporan keuangan. Hal ini karena dalam neraca saldo setelah penyesuaian sudah dipisahkan jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam neraca atau laporan rugi laba. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Tri Dermawan. Kepada Tri dipersilahkan. Baiklah, terima kasih Cindy. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang mengelola keuangan. Yang pertama ada pencatatan aset atau harta yang dimiliki. Aset terbagi atas dua, yaitu aset produktif dan aset konsumtif. Aset produktif adalah suatu aset yang memberikan keuntungan pada saat aset tersebut dijual kembali karena nilainya relatif meningkat. Contohnya rumah. Aset konsumtif adalah aset yang nilai relatif akan turun. Contohnya gadget. Yang kedua ada mencatat semua pemasukan dan pengeluaran. Catatan keuangan baik pengeluaran dan pemasukan sangat penting untuk dilakukan. Dengan memiliki pencatatan keuangan yang benar, maka kondisi keuangan perusahaan akan dapat terpantau juga. Yang ketiga ada memperhatikan pengeluaran rutin. Ini juga merupakan tahapan yang penting untuk memperhatikan dalam pengelolaan keuangan. Apabila sudah melakukan pencatatan dari pemasukan dan pengeluaran, tentu juga perlu memperhatikan hal terutama memperhatikan pengeluaran rutinnya. Yang ketiga yang keempat ada menyusun budgeting. Berbicara mengenai pengelola keuangan tidak akan lepas dari menyusun budgeting. Karena itu, perhatikan terlebih dahulu hal-hal dalam menyusun budgeting. Yang pertama, membedakan mana kebutuhan dan mana yang keinginan. Dan yang kedua, pilih mana yang menjadi prioritas kebutuhan. Yang kelima, ada merencanakan program untuk masa depan. Untuk dapat mengelola keuangan agar lebih baik, rencanakan keperluan jangka panjang juga lebih baik. Saat merencanakan program untuk masa depan, perlu memperkirakan target periode dan dana yang dibutuhkan. Dan yang terakhir ada menabung secara periodik untuk masa depan. Persiapkan dana untuk masa depan. Mempersiapkan masa depan dengan menabung ataupun berinvestasi juga dapat mempersiapkan beberapa dana yang dapat disisihkan. Jika memilih untuk menabung, maka tidak akan mendapatkan bunga dari tabungan yang akan dilakukan. Apabila memilih investasi, maka akan mendapatkan bunga atau investasi yang akan dilakukan. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.